Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kalau misalnya Anda sekarang menyaksikan acara ini dalam keadaan sehat, yuk kita syukuri kesehatan itu. Tapi kalau mungkin sekarang Anda menyaksikan acara ini dalam keadaan tidak terlalu baik, mungkin lagi sakit, yuk jangan putus harapan, jangan patah semangat, kita kembalikan kesehatan kita. Karena kita tahu kesehatan adalah harta yang paling berharga, yang kita akan tahu betapa berharganya ketika apa? Ketika sedang hilang. Ya, dan saya ditemani oleh dua sahabat saya yang akan memberikan kepada Anda pencerahan bagaimana caranya untuk hidup yang sehat dengan cara yang tepat. Ada Mbak Lula dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar? Baik, Kang Ronald. Baik. Ada Mbak Desi di sini. Mbak Desi, apa kabar? Halo Mas Ronald. Sehat, Mbak Mbak? Lula, Mbak Nurman sehat sekali, puji Tuhan. Iya, ini kalau kita lihat profilnya ini perempuan luar biasa sekali. Bayangkan pemirsa ya. Hobinya sekarang adalah rock climbing, panjat tebing. Ya, dan juga diving. Ya. Beneran. Beneran. Sudah Mas. berapa lama menekuni ini? Nah, kalau rock climbing sendiri itu dari 2015. Diving dari 2013 ya. Jadi Mbak Desi, tapi kalau saya bocorannya Mbak Desi Pilates, gimana sih ini? Nah, ceritanya gini, aku tuh cedera Mbak Lula. Jadi dulunya aku seorang engineer, jadi kerja kantoran kayak gitu, mungkin stres, deadline. Nah, tapi kan energinya banyak nih, gitu. Jadi I don't know, on that time aku abuse myself. Gitu. Jadi overtraining. Overtraining. Oh, jadi alah. cederalah punggung sama lutut gitu. Jadi that's why aku ke Pilates. Nah, seperti apa yang dialami oleh Mbak Desi? Kita simak tayangan satu ini. Desi Primasari, baginya olahraga adalah bagian dari hidupnya. Tak heran jika di usianya yang sudah 40 tahun ini, tubuhnya masih sangat bugar dan sehat. Karena saya sport addicted, saya punya keluhan lutut dan dulu pernah cedera tulang belakang. Nah itu sangat annoying sekali kalau dalam olahraga yang intensity workout. Sehari-hari, Desi bisa menghabiskan waktu 2-3 jam untuk berolahraga. Berbagai jenis olahraga pun ia tekuni, mulai dari lari, bersepeda, hingga pilates. Namun, meski dirinya sudah terlatih, risiko terjadinya cedera tetap saja bisa terjadi. Tak jarang Desi mengalami cedera, terutama setelah melakukan olahraga yang berat. Jadi saya berharap sekali dengan cedera lutut ini, saya bisa dapat sembuh dan melakukan aktivitas. Dan kalau saya udah usia lanjut, tidak membebankan orang sekitar. Terlebih masih banyak mimpi yang ingin dikejar. Desi pun berharap semakin banyak orang yang tersadarkan bahwa betapa pentingnya menjaga kesehatan. Keren banget ya. Keren banget. Kalau foto di studio oke. Ini pas lagi manjat tebingnya gitu loh, luar biasa ya. Cuman seperkasa-perkasanya Mbak Desi dikasih rasa nyeri, ampun. Banget, Ya. ampun. Senyeri apa sih Mbak? Kalau ACL itu rasanya ditusuk, lututnya ditusuk, senut gitu. Jadi kalau jam Kiri kanan atau Mbak? Kiri, lebih ke kiri. Kiri, sebelah. Jadi Ya, kalau ini aku berarti jam ya. mungkin lebih senut gitu. Jadi kayak ketusuk jarum. Nah, untungnya aku nggak sampai swollen atau bengkak ya. Jadi cuman ketusuk gitu. Tapi itu awalnya kenapa? Kok bisa ini? Kok bisa ada cederanya? Full maraton. Jadi mungkin gara-gara full maraton. iya. Jadi makanya maraton udah nggak lagi karena itu. Nggak lagi. Jadi sama dokter kasih option mau maraton atau sepeda aja atau manjat aja. Jadi pilih. Jadi kan itu abusive buat ACL ya. Jadi aku pilih buat lebih ke manjat aja sama sepeda. Nah, terus pernah ada tindakan apa Iya, sama si dioperasi Achillesnya nggak? itu? Operasi atau apa? Aku ke beberapa dokter untuk consult gitu. Tapi berapa dokter itu menyarankan operasi. Tapi saat itu aku untuk percaya sendiri bahwa body kita bisa heal. Ya. Iya. As long as we back to ourselves gitu. Dengerin badan sendiri, jadi reset dulu, slow down dulu, cari proses healingnya gitu, step by step. Jadi Sekarang masih ada sakitnya? sekarang kalau di trigger masih ada, jadi makanya aku nggak lari lagi. Tapi sudah pernah diperiksa lagi nggak? Periksa lagi ACL-nya masih ada tir Masih ada sedikit tir, minor tir ya, nggak Masih full. ada robekan. Kan, Masih ya, ada. ya. Tapi jaringan parut ada nggak? Jaringan parut Nggak di ada. ACL-nya nggak ada? Nggak ada, untungnya nggak ada. Ya, jadi kita akan membahas mengenai nyeri dan bagaimana solusinya. Ya, Iya. yang tepat tentunya ya. Tapi sebelumnya kami mau mengetes dulu nih pemahaman dari Mbak Desi tentang pernyataan ini. Silakan dijawab dengan benar atau salah, pemirsa.
Kira-kira menurut Mbak Desi, kurang bergerak meningkatkan resiko terkena demensia atau kepikunan. Ini benar atau salah? Benar, Mas. Oh yakin banget benar. Banget benar. Kenapa? Nah, contohnya mamaku sama nenekku. Kenapa? Nenekku itu aktif sekali. Jadi dari kecilnya itu tenis. Kalau mamaku mager. Mama. Oke. Ya. Nah, mungkin tapi nenekku tuh usianya hampir 90 ya. Wah. Ya, sekarang masih jalan, Oh, ya? sehat kecuali lutut, tapi mamaku demensia. Karena kan gini ya, olahraga ini kenapa penting untuk orang-orang yang lanjut usia ya sebenarnya. Karena ketika kita tidak olahraga, maka aliran darah ke otak kita itu dia akan berkurang gitu. Sedangkan otak ini kalau dia kekurangan aliran darah, maka tidak ada makanan nih, asupan makanan yang menyebabkan terjadinya penyusutan volume otak kita. Volume otak kita menyusut, ini akan diikuti juga dengan fungsinya yang akan berkurang. Itulah kenapa pada orang yang dia jarang olahraga, tidak suka bergerak, maka demensia ini makin cepat akan terjadi. Ya, jadi ini pernyataannya ya benar. Kemudian tambahannya barangkali kenapa sih olahraga itu bisa bantu sebegitu banyak. Pertama, dia akan mengeluarkan endorfin dan dia akan menyebabkan kortisol turun. Stresnya lebih hilang gitu Bahagianya ada ya. yang nambah. Bahagianya ada dan tambahannya lagi yang lain. Ada nih zat-zat kimia yang keluar di otak yang kemudian membuat si neuron ini bisa kemudian berkembang dengan lebih baik. Jadi dia jaga si neuron kita atau sel saraf kita. Jadi intinya sekarang yang tua-tua malah harus bergerak. Makin tua makin harus bergerak. Kurang bergerak meningkatkan resiko demensia ini adalah sebuah pernyataan yang benar. Yuk bergerak yuk sesuai dengan kapasitas kita dan kemampuan kita ya. Jangan dipaksain juga dan jangan berlebihan juga kayak ibu yang satu ini. Berlebihan jadinya nyeri gitu kan ya. Oke, jadi sekarang yang dirasakan adalah nyeri di lutut sebelah Kiri. dan akan terangsang kalau Overtraining. overtraining. Ya. Nah, sekarang ada yang dilakukan sama Mbak Desi nggak sih untuk menghilangkan rasa nyerinya itu? Selama ini aku paling fisio, ya fisioterapis, terus aku strength training, di pilatesin, terus mobility training. Mobility training. ya. Semuanya dilakukan gitu dalam satu Ya, kesatuan gitu satu-satu. Ya Jadi kan kalau strength trainingnya jagain ototnya supaya tetap bagus nih. Iya. Supaya Betul, kalau betul. nanti bergerak nggak cuman si sendi aja nih Iya. yang kita tumpu tapi ototnya juga kita jaga. Tapi minum obat-obat? Tapi kalau lagi sakit gitu, Ada obat kalau dokter? lagi sakit, aku tetap training, cuman less intensity. terus ada obat yang diminum kan? Aku sih penganut gini, aku nggak meminum obat spesifik kecuali kalau sakitnya benar-benar sakit. Luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau ada cara lain, ada alat lain yang bisa Nah, bantu that's- supaya itu sakitnya bisa berkurang bagaimana? That's good idea. Aku malah mau tahu itu cara itu gimana supaya nggak sakitnya sangat-sangat Mengganggu. Jadi Nah, ada loh 3 teknologi dalam satu alat. Ini yang Mbak Lula tadi bilang ya, teknologi yang bisa membantu kita untuk mengurangi rasa nyeri. Teknologi apa aja sih Mbak? Nah, Ya. kita lihat sama-sama. Jadi ada satu alat yang dia menggabungkan ada lasernya, ada NMES-nya dan ada TENS-nya. TENS itu transcutaneous electrical neurostimulation. Memang udah tahu kita yang akan kita stimulasi itu adalah memang sarafnya. Sarafnya. Jadi kalau nanti sakit emang di sana tempatnya supaya menghilangkan sakit tersebut. Belum lagi nanti ada radang dan lain-lain. Kalau alat ini kemudian dinyalakan, si lasernya ini akan menembus bukan saja sampai kulit tapi sampai ke tulang karena memang ada panjang gelombang yang berbeda-beda. Jadi yang biru ini 460 nanometer beda. Dia sampainya di mana? Sampai dermis, sampai hipodermis. Ada yang sampai pembuluh darah yang 650, ada yang sampai ke tulang. Kenapa? Karena memang kita membutuhkan juga nanti sakitnya itu bisa sampai sendi dan tulang. Peradangan bisa ada juga nanti di sendi dan di tulangnya ya. Teknologi ini memiliki 24 titik laser di mana sebetulnya dia juga akan berhubungan dengan kolagen. Kalau ngomongin kolagen buat apa aja sih? Semua langsung mikirnya, oh iya supaya wajahnya tetap kencang. Oh tidak, bukan cuma itu saja. Ada di kuku, ada di persendian, ini paling penting ya. Apalagi buat orang-orang yang umurnya sudah cukup banyak di mana persendiannya udah mulai aus kita ngomongnya. Jadi selain di kulit, ada di jaringan ikat dan juga ada di rambut. Jadi semuanya ini butuh kolagen. Kalau semua berpikiran, memang kalau misalkan lututnya sakit, terus apa hubungannya dengan alat ini? Kita sama-sama lihat ya. Sebetulnya waktu lutut kita sakit itu apa yang terjadi? Satu, kolagennya kurang. Yang kedua, ada peradangan. Dengan laser tadi, kolagen ini dirangsang untuk kemudian timbul kembali. Jadi bukannya laser dia ngeluarin kolagen, bukan. Tapi tubuh kita sendiri yang akan membuat kolagen tersebut. Jadi laser ini akan membuat peradangannya hilang, kemudian kolagen akan terbentuk kembali, sehingga rasa
rasa sakit itu selesai di sana dan tidak timbul rasa sakit yang baru. Nah, untuk mengurangi rasa nyerinya kita butuh yang namanya teknologi TENS. Ketika kita pakai ini TENS ini, dia fungsinya adalah untuk memblokir rasa nyeri yang harus disampaikan ke otak kita. Sehingga otak kita ini nggak merespon terhadap rasa nyeri tersebut. Sehingga kita tidak merasakan rasa nyerinya. Tapi kalau misalkan masih ada rasa nyerinya, kita butuh yang namanya jaringan penunjang di sekitarnya. Kita kuatkan jaringan penunjang tersebut. Jaringan penunjangnya apa? Ada otot, ada ligamen, ada sendi, dan lain sebagainya. Untuk menguatkan jaringan penunjang di sekitarnya, kita butuh yang namanya teknologi NMES. Kalau misalkan ditanya nih, siapa sih yang butuh teknologi ini ya kan? Semua kita. Ya, yang mau yang aktif, mau yang nggak aktif, mau yang ada keluhan ya seperti nyeri sendi, kram, kebas, kesemutan, bahkan yang orang sakit gigi itu kita bisa gunakan yang namanya teknologi laser ini gitu. Jadi dengan kita menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita sudah menghindarkan tubuh kita dari rasa nyeri. Ini 3 teknologi dalam satu alat. Nama alatnya adalah Evolaser, ya. Solusi revolusioner, ya, 3 teknologi canggih dalam satu alat. Teknologi yang pertama itu teknologi laser. Ada 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang seperti 650 nanometer, 905 nanometer, juga 808, 460 sampai dengan 830 nanometer. Manfaatnya membantu mengatasi masalah nyeri sampai ke sumber-sumbernya. Nah, teknologi yang kedua di Evolaser ini adalah teknologi NMES. Jadi otot dan syaraf kita akan direlaksasi. Ini bermanfaat buat membantu pemulihan pasca kita mengalami cedera. NMES ini juga bisa dipakai untuk olahraga, untuk menambah kekuatan otot dan performa tubuh kita. Tuh Mbak ya. Dan juga teknologi yang ketiga, teknologi TENS. Jadi ini akan menstimulasi otot dan syaraf kita supaya bisa memblokir rasa nyeri langsung ke sumbernya. Nah, mode NMES dan TENS bisa digunakan di berbagai lokasi tubuh yang kita butuhkan. Sakit di lutut, pasang di lutut, sakit di pundak, pasang di pundak. Cara pakainya gampang. 2 kali sehari, portable, bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Tinggal ditempelkan di area yang terasa nyeri selama 10 sampai dengan 30 menit. Untuk rasa kram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, ya, tulang sendi sakit, nyeri akibat pembengkakan prostat misalnya, nyeri head, nyeri pramenopause, nyeri kerusakan syaraf akibat diabetes, atau mungkin Anda sekarang lagi dalam proses pemulihan pasca serangan stroke ya, bisa dipakai Evolaser ya, sekali lagi 3 teknologi dalam satu alat. Jadi pemirsa, yuk jangan sampai rasa nyeri ini mengambil alih kehidupan kita ya. Pesan sekarang juga ya, Evolaser ini dapatkan promo dan ada program cicilan 0% supaya Anda bisa terbebas dari rasa nyeri dan mendapatkan sesegera mungkin Evolaser ini. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli ya, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Itu hanya ada di GoGo Mall. Jadi mari pemirsa, kita atasi rasa nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evolaser. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat, masih belajar bagaimana caranya kita untuk mengatasi rasa nyeri. Jangan sampai rasa nyeri ini mengganggu aktivitas kita, ya, dan rasa nyeri bisa menyerang siapapun. Oke, orang tua, lansia, wajar dalam tanda kutip nyeri lutut, sendi-sendi. Ya, tapi usia 40 tahunan kok sakitnya udah sama kayak orang tua, kan jangan gitu loh. Tapi memang kalau Mbak Desi ini karena memang aktif banget sebagai ekstrim sport ya, rock climbing, iya, diving, iya, full marathon juga, iya. Sekarang tambah instruktur pilates juga. Ngaruh nggak dengan pilates agak rasa berkurang sendi apa nyeri-nyerinya? Di pilates kita belajar banyak tentang anatomical. Jadi pilates yang kita belajar emang rehab. That's why aku lebih ke pilatesnya rehab. Jadi based on rehab. Jadi pilatesnya itu yang bantuin sakitnya. Kalau pilates. Jadi kalau kita bicara mengenai nyeri itu kayaknya semua orang di segala usia kebagian deh. Kalau yang kayak gigi dan lain-lain sudah pasti. Kalau yang perempuan udah pasti ada nyeri pas mau haid. Begitu selesai udah haidnya, nggak ada haid lagi, tetap aja ada nyerinya. Kenapa? Nyeri mau perimenopause. Pas menopause juga kita jadinya apa ya, kelenturan juga berkurang. Walaupun kita mau kejar kayak apapun juga pasti kelenturan akan berkurang. Jadi kelamaan di satu posisi kelamaan
timbul rasa pain atau sakit tersebut. Karena lenturnya sudah berkurang. Terlebih, terlebih lagi kalau misalkan pada laki-laki ada nggak? Ada gitu. Laki-laki yang sudah mendekati usia andropause ya, udah di usia 60 tahun ke atas, biasanya dia permasalahannya pada prostat. Prostatnya membesar, kita sebutnya sebagai BPH. BPH ini kalau sudah terjadi maka akan terjadi nih bendungan yang namanya aliran air seni, ya kan ya. Bendungan ini sendiri bisa menyebabkan terjadinya rasa nyeri di area perut bawah kita. Jadi kalau misalkan rasa nyerinya ini bisa kita atasi, bisa sebenarnya dengan kita merangsang si prostat ini agar prostatnya dia mengecil dan kita redakan rasa peradangan di area tersebut. Ya. Mbak Desi kan teman-teman yang olahragawan juga banyak ya, secara olahraga yang kamu geluti juga banyak ya. Ada nggak teman-teman yang punya rasa nyeri dan sampai akhirnya udah nggak bisa olahraga lagi? Banget. Itu klienku dari full maraton. Dan disuruh dokternya untuk operasi dan nggak boleh ngelakuin gerak. Dia kenapa? Sakitnya dia di mana? Meniskus, Oh, meniskus. meniskus tir. Iya. Jadi meniskus, ACL ligamen, meniskusnya di bawah lutut. Nah itu diambil. Aduh. Diganti, Jadi udah operasi sebetulnya. dioperasi. Nah, di akhir sekarang sangat-sangat nggak bisa aktif. Pemirsa, jadi jangan sampai gara-gara nyeri yang doyan sepedaan harus gantung sepeda. Ya, yang doyan lari jangan sampai gantung sepatu, yang doyan badminton, tenis jangan sampai gantung raket ya. Kita atasi rasa nyeri tadi ya. Nah, sekarang kita akan memasuki segmen Tahukah Anda? Ini ada 3 latihan fungsional yang wajib dilakukan oleh Anda para lansia. Seperti yang saya tadi bilang bahwa gerakannya gampang kok. Seperti apa sih gerakannya, Mas Teman? Gerakan ini sebenarnya mudah sekali ya. Ini memang dirancang untuk orang yang sudah lanjut usia, yang mungkin tidak bisa nih ekstrim lagi gitu. Pilates sudah nggak bisa lagi nih. Nah, ada beberapa gerakan yang bisa kita lakukan. Mungkin saya di sini mau kasih contoh aja kita ya, Mbak Ida juga. Langsung aja ya. Kalau mau sekalian boleh coba ya, gimana, kita coba gimana? ya. Jadi kalau misalkan gerakan pertama itu adalah gerakan yang paling sederhana, yaitu dari duduk ke berdiri ya. Tujuannya adalah untuk melatih otot-otot di bagian paha kita. Kita mulai dari duduk dulu, kemudian berdiri. Tapi kalau bisa berdirinya ini dia tidak dengan topangan tangan kita. Oh, jadi jangan berdiri jangan langsung saja. Iya. Berdiri seperti ini Tapi ya. memang kemudian kalau memang tidak bisa, Betul. mulai dari pakai topangan Betul, dulu, mulai dari topangan pelan-pelan. dulu, Jadinya ini ya. buat lansia ya. Untuk lansia ya. Kemudian apa? Setelah berdiri apa? Kita lakukan ini berulang kali. Duduk, berdiri, duduk. Gerakan ini sebenarnya fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk merangsang produksi dari cairan sendi kita gitu. Ketika kita rajin bergerak dari duduk ke berdiri, maka cairan sendi di lutut kita itu akan banyak lagi produksinya, ya kan ya? Nah, itu gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua apa? Gerakan kedua ini untuk melatih keseimbangan tubuh kita, ya kan ya, dan core tubuh kita. Gerakannya adalah dari berdiri ke sedikit seperti mau membungkuk seperti ini, ya, seperti squat ya kita Jadi sebutnya ya. kalau tadi duduk ya, sekarang kayak dianggap kemudian kursinya nggak ada. Betul. Seperti mau duduk. Tapi nggak ada kursinya. Tapi nggak ada kursinya. gitu. Nah, Sebetulnya yang lagi dilatih itu apa nih ototnya? sebenarnya ini termasuk dengan latihan core tubuh kita, ya kan ya. Selain core tubuh kita, maka bisa dirasakan ya. Di sini ada otot betis kita yang menopang tubuh kita, ya. Selain itu juga apalagi? Gerakan ini sendiri, gerakan squat, gerakan membungkuk seperti ini akan merangsang tubuh kita di bagian pencernaan kita. Oh, gitu. Pencernaan kita lebih kuat. Biasanya kan pada orang lansia ini biasa susah sekali untuk ya buang air besar. Kemudian tidak bisa Konstipasi. menahan buang air kecil gitu. Jadi dengan kita melakukan kegiatan seperti ini akan membantu tubuh kita, otot-otot halus kita itu akan terlatih lagi. Gerakan ketiga ini sebenarnya sama seperti kalau kita mau ke pasar, ya kan ya? Gimana? Membawa barang-barang di tangan ya, kanan kiri ya. Usahakan antara kanan sama kiri ini harus sama beratnya. Sekilo. Memang dikasih beban nih? Dikasih beban. Oh, kasih ya. beban, oke. Kemudian tujuannya adalah untuk berjalan. Berjalan seperti biasa, tapi dengan gerakan yang lurus ya. Ini untuk membantu tubuh kita ini mengingat kembali, oh kalau seimbang tuh seperti ini gitu. Jadi dengan 3 gerakan ini merupakan 3 gerakan sederhana yang memang harus dilakukan oleh para lansia di rumah sana untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat. Ya, ini bisa dilakukan sendiri di rumah gitu kan ya. Nah, ini kan kembali ke ini lagi dong, Ya. Mbak Lula. Sakitnya Gimana sih ceritanya si lutut ini ya? Yuk, kita mau bicara dulu mengenai kolagen nih. Kolagen ini adalah sahabat kita. Yang sayangnya jumlahnya akan berkurang dengan berhubungan dengan usia. Masuk usia 20-an masih bagus-bagusnya. Masih tinggi. 40 udah mulai berkurang. Masuk 60 lebih jauh lagi. Ini akan kelihatan jelas di kulit tentunya. Tapi kan bukan cuma di kulit. Disebutkan tadi ya, yang paling penting apa sih sebenarnya di sendi gitu ya. Kemudian di otot kita, di kuku, di rambut, di semua tempat sebetulnya.
sebetulnya. Makanya jangan heran kalau masuk umur 50-an, 60-an, masuk menopause tadi, rambut juga rontok. Karena kolagennya drastis nih turunnya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Yang di tulang rawan ini adalah sendi lutut yang normal. Kalau normal bentuknya seperti ini, bagus banget, lihat ya. Ada bagian yang warnanya lebih putih, kelihatan mulus, cantik sekali. Waktu kemudian umur kita bertambah, digunakan terus-menerus. Ini buat yang trainingnya juga agak overtraining atau orang yang kelebihan berat badan, dengan sendirinya dia bergeseknya ini akan lebih kencang. Ini yang terjadi selanjutnya, aus kita ngomongnya. Karena apa ya? Dia bolak-balik sebetulnya kan, gerakan ini akan terjadilah seperti ini. Kemudian apa yang bisa kita kerjakan? Nah, di sini teknologi laser ini masuk di sini. Sehingga yang menyebabkan peradangan seperti prostaglandin dan zat-zat lainnya ini akan dibawa keluar sehingga peradangan selesai di sana. Tapi bukan cuma itu saja, tambahannya adalah bagaimana kemudian tubuh kita diajak membuat lebih banyak lagi kolagen. Bukan laser yang mengeluarkan kolagen, tapi laser mengajak tubuh kita, merangsang tubuh kita membuat kolagen. Nah, kemudian untuk rasa nyerinya sendiri sebenarnya ini memang harus kita atasin ya dengan cara kita blok nih saraf yang menghantarkan rasa nyeri ke otak kita gitu. Membloknya seperti apa? Kita pakai teknologi TENS ya. Kemudian kalau misalkan ada orang-orang yang di sini India ada nyeri punggung, nyeri pinggang, bisa nggak pakai TENS? Bisa. Tinggal kita tempelkan di area yang kita butuhkan. Misalkan nyeri pinggang karena ada saraf kejepit, maka kita tempelkan TENS tersebut di pinggang kita. Kalau di punggung, nyeri leher gitu, maka TENS ini bisa kita tempelkan di punggung kita gitu. Dengan begitu, syaraf yang tadinya ini mau menghantarkan rasa nyeri ke otak kita ini akan diblok. Sehingga rasa nyerinya ini tidak bisa kita rasakan dan rasa nyeri ini sendiri akan reda di area tersebut gitu. Tapi yang penting lagi ini adalah teknologi yang ketiga, adalah teknologi NMES. Kita sebutnya Neuromuscular Electrical Stimulation. Teknologi inilah yang nanti menopang tubuh kita untuk menguatkan jaringan penunjang di sekitar tubuh kita. Kalau misalkan di lutut tadi ada jaringan penunjang otot dan ligamen dan lain sebagainya, sama. Di persendian kita yang lain, di otot kita yang lain, kita tetap butuh yang namanya otot yang kuat, ligamen yang kokoh, dan juga sendi yang sehat. Jadi untuk menguatkan dan mencegah terjadinya resiko cedera, maka kita butuh yang namanya teknologi NMES untuk menguatkan otot-otot dan jaringan sekitarnya. Itu solusi yang diberikan oleh Mbak Lula sama Mas Nurman. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Nah, kayaknya kalau untuk pemakaian alat ini, itu sebaiknya bagaimana setelah gitu. Jadi misalnya kita rehab setelah fisio, itu untuk maintain atau bagaimana? Jadi kelebihan teknologi ini sebenarnya kita bisa gunakan kapanpun dan dimanapun ya kan ya. Waktu kita sedang cedera boleh nggak digunakan? Bisa gitu. Waktu kita sedang sehat-sehat saja tidak ada cedera, bisa untuk mempersiapkan tubuh kita melakukan kegiatan aktivitas fisik. Kemudian gimana kalau saat ini kita sedang melakukan fisioterapi atau lagi terapi nih di rumah sakit? Ini bisa untuk terapi harian kita saat di rumah, dan kadang-kadang kita butuh yang namanya terapi di rumah juga untuk meningkatkan Ini yang namanya mendukung ya, proses Mas, ya? mendukung proses penyembuhan kita ya. Jadi kalau cerita mengenai laser ini seterusnya lah dipakai dengan sendirinya dong. Kolagen kita akan butuhkan kok, akan berkurang terus sesuai dengan usia. Tapi kalau bicara mengenai TENS, setiap ada rasa sakit silahkan digunakan. Ya, jadi jelas, Mbak? Jelas banget. Sudah mulai merasa membutuhkan teknologi ini belum? Kayaknya sangat butuh nih. Ya. Laser, TENS, dan NMES. Sangat perfect banget. Oke, nah pemirsa, jadi ucapkan selamat tinggal kepada rasa nyeri ya dengan teknologi yang dibahas tadi oleh Mbak Lula dan juga Mas Nurman, yaitu Evo Laser. Satu alat dengan 3 teknologi, teknologi laser, TENS, dan NMES. Teknologi laser ada 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang dari mulai 650 nanometer sampai dengan 830 nanometer. Ini bermanfaat membantu mengatasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi yang kedua di Evo Laser ini adalah teknologi NMES. Jadi otot dan syaraf kita akan direlaksasi, bermanfaat buat membantu pemulihan pasca kita mengalami cedera. Ya, NMES-nya juga digunakan untuk olahragawan ya, supaya bisa menambah kekuatan otot dan performa tubuh kita. Keren. Teknologi yang ketiga yaitu teknologi TENS, akan menstimulasi otot dan syaraf supaya bisa memblokir rasa nyeri langsung ke sumbernya. Nah, mode NMES dan mode TENS dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh yang lagi membutuhkan. Cara pakainya gampang kok. 2 kali sehari, portable, bisa digunakan di mana saja, kapan saja. Cukup ditempelkan di area yang terasa nyeri 10 sampai dengan 30 menit saja. Jadi pemirsa, yuk
Pesan sekarang juga dan dapatkan promo-promo. Juga ada program cicilan 0% supaya membuat Anda makin mudah mendapatkan sesegera mungkin Evolizer. Tapi ingat ya, pastikan Anda mendapatkan yang asli. Pemirsa, jangan tunda lagi. Mari atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evolizer. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.